Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan pada bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh rahmat, yaitu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian Allah menjamin keaslian dan kelestarian Al-Quran ini sehingga isinya tidak akan tercemar dengan izinnya sampai akhir zaman kelak. Tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang menciptakan kitab pedoman yang akan membawa manusia ke jalan keselamatan. Seperti halnya misalkan ada seseorang yang membuat mesin atau kendaraan, pasti mesin atau kendaraan ini akan ada manual book atau buku pedoman yang akan memuat hal-hal yang harus dilakukan agar mesin atau kendaraan bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan juga pedomannya, yaitu kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, di samping sebagai petunjuk bagi manusia, Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk mengenalkan Allah, bahwa Allah lah yang patut disembah, Allah lah Tuhan yang patut kita imani, yang wajib kita ibadahi. Karena tanpa adanya Al-Quran, manusia akan kesulitan mencari ilah. Bahkan sudah diturunkan Al-Quran pun masih banyak manusia yang mencari penyembahan kepada selain Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian tujuan diciptakannya Al-Quran selanjutnya adalah Al-Quran sebagai rahmat bagi manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di samping sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran juga menjadi furqan, menjadi pembeda antara hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, sehingga orang-orang beriman tidak akan terjerumus ke hal-hal yang buruk tadi. Orang yang beriman senantiasa tahu jalan keselamatan, tahu mana yang hak, tahu mana yang baik, sehingga dia akan terhindar dari godaan setan. Selanjutnya, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah
Al-Quran merupakan kitab yang menjelaskan segala persoalan kehidupan secara gamblang. Dia, Al-Quran, sebuah kitab yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apakah itu masalah sosial, masalah ekonomi, masalah hukum, kemudian masalah politik, dan seluruh masalah yang ada di kehidupan manusia. Semua persoalan selalu ada jalan keluarnya. Semuanya sudah tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian banyaknya kandungan Al-Quran sehingga siapapun yang sudah mendapat hidayah ini tidak akan meninggalkannya, tidak akan rela meninggalkannya. Bahkan kita ketahui tidak sedikit orang-orang non-Islam yang menyatakan diri sebagai Muslim, masuk Islam setelah menemukan kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Bapak Ibu mungkin tahu ya, beberapa ilmuwan yang terkenal ya, ini hanya sebagian kecil dari orang-orang yang masuk Islam karena kandungan atau isi Al-Quran. Mungkin kita tahu ada sebuah berita ya, atau kita baca di media sosial, ilmuwan Perancis ahli oseanologi yang meneliti air laut dan air tawar pada kedalaman tertentu, itu keduanya bisa bersatu tetapi tidak saling tercampur seperti ada sekat-sekat. Ilmuwan yang meneliti tentang hal ini karena kagum terhadap ilmu Allah, akhirnya beliau masuk Islam. Kemudian ada lagi ilmuwan dari NASA yang meneliti kondisi bumi pada saat malam Lailatul Qadar. Beliau juga masuk Islam karena ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi peneliti Jepang, Masaru Emoto, yang meneliti partikel-partikel air. Ketika dibacakan dengan kalimat-kalimat Allah, maka akan menjadi indah. Dan ini sangat menarik perhatian Masaru Emoto. Akhirnya beliau juga masuk Islam. Di samping ilmuwan-ilmuwan tersebut, masih banyak sekali orang-orang yang masuk Islam karena mendapat hidayah dengan membaca isi-isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian tujuan diturunkannya Al-Quran selanjutnya adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan memberi peringatan kepada mereka yang lalai. Alhamdulillah pada saat ini di sekitar kita banyak sekali rumah-rumah Al-Quran. Rumah-rumah yang digunakan untuk para calon penghafal Al-Quran mempelajari Al-Quran agar mereka hafal, kemudian bisa membagikan ilmunya, bisa berdakwah, bisa mengaplikasikan isi Al-Quran kepada lingkungannya. Di dalam Al-Quran sudah jelas tergambarkan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yang mempelajari Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, karena hanya satu-satunya sahabat sejati yang akan menemani kita sampai di hari akhir kelak, yaitu hanya Al-Quran. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran datangnya dari Allah,
kekurangan dari dalam diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.